Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ika Ramadhani dari jurusan Hukum. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas mengenai mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Baik, jadi di dalam pembahasan ini, pemerintahan pusat mengeluarkan kebijakan pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dengan alasan efisiensi fiskal nasional. Akibatnya, pemerintahan daerah X mengalami penurunan anggaran yang cukup signifikan dan harus menaikkan pajak daerah seperti PBB dan retribusi parkir untuk menutupi kekurangan anggaran. Jadi, kebijakan ini menimbulkan potensi dari masyarakat karena dianggap memberatkan. Sementara pemerintahan daerah berpendapat bahwa kebijakan pusat telah mengurangi kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Jadi dalam pembahasan ini terdapat 3 soal. Dalam soal yang pertama, yaitu analisis kebijakan pengurangan TKD terhadap prinsip otonomi daerah dalam sistem NKRI. Kebijakan pengurangan transfer ke daerah TKD oleh pemerintah pusat pada dasarnya merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam mengatur keuangan negara. Namun, kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan prinsip otonomi daerah sebagai diatur dalam pasal 18 Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Jadi dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, otonomi daerah diberikan agar daerah memiliki kewenangan mengatur dalam mengurus urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Oleh karena itu, pengurangan TKD yang terlalu besar hingga menghambat pelayanan Republik dapat dianggap tidak sejalan. Teori yang digunakan adalah teori desentralisasi. Jadi teori ini menyatakan bahwa sebagaimana kewenangan pemerintah pusat diserahkan kepada daerah agar penyelenggaraan pemerintah lebih efektif, demokratis, dan dekat dengan masyarakat. Jadi dalam konteks fiskal, daerah membutuhkan dukungan keuangan yang memadai agar mampu menjalankan kewenangannya. Jika pemerintah pusat mengurangi TKD secara signifikan tanpa mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, maka daerah menjadi sulit menjalankan fungsi pelayanan publik. Kemandirian daerah yang melemah dan otonomi daerah menjadi terbatas secara praktis. Namun demikian, karena Indonesia adalah negara kesatuan, pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan tertinggi dan dalam mengelola fiskal nasional. Dengan demikian, pengurangan TKD dapat dibenarkan sepanjang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, bertujuan menjaga stabilitas fiskal nasional dan tidak menghilangkan kemampuan minimum daerah dalam menjalankan otonomi. Jadi kebijakan tersebut secara hukum dapat dibenarkan, tetapi secara prinsip otonomi daerah harus tetap memperhatikan keseimbangan hubungan pusat dan daerah agar tidak menimbulkan ketimpangan fiskal. Berikut soal yang nomor 2, yaitu hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal. Jadi hubungan kewenangan pusat dan daerah dalam desentralisasi fiskal merupakan hubungan pembagian kewenangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memiliki kewenangan menetapkan kebijakan fiskal nasional, mengatur APBN, menentukan besaran TKD, serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pemerintah daerah memiliki kewenangan mengelola APBD, memungut pajak dan restribusi daerah, serta menggunakan anggaran untuk pelayanan publik dan pembangunan daerah. Jadi hubungan tersebut didasarkan pada asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Dalam asas desentralisasi, daerah diberi kewenangan mengurus rumah tangga sendiri termasuk dalam bidang keuangan. Dalam asas dekonsentrasi, pemerintah pusat tetap dapat menjalankan kewenangan tertentu di daerah melalui perangkat pusat. Sedangkan dalam asas tugas pembantuan daerah membantu melaksanakan tugas tertentu dalam pemerintah pusat. Dalam desentralisasi fiskal, daerah tidak sepenuhnya mandiri karena masih bergantung pada dana transfer dari pusat seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Jadi oleh karena itu hubungan pusat dan daerah bersifat koordinatif dan hierarkis. Pemerintah daerah memiliki otonomi tetapi tetap berada dalam kerangka kebijakan nasional yang ditetapkan pemerintah pusat. Baik, selanjutnya soal yang ketiga, yaitu legalitas kenaikan pajak daerah oleh pemerintah daerah. Jadi, tindakan pemerintah daerah menaikkan pajak daerah seperti APBN dan retribusi parkir pada prinsipnya dapat dibenarkan secara hukum apabila dilakukan sesuai ketentuan peraturan undang-undang, khususnya undang-undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki hak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah. Jadi berdasarkan asas hukum pemerintahan daerah, kenaikan pajak daerah dapat dianalisis melalui beberapa asas. Yang pertama yaitu asas otonomi daerah, yaitu daerah memiliki kewenangan mengatur keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pemerintah dan pelayanan publik, sehingga kenaikan pajak dapat menjadi bentuk pelaksanaan otonomi fiskal.
Asas yang kedua yaitu asas legalitas, yaitu setiap kebijakan pajak harus didasarkan pada peraturan daerah, persetujuan DPRD, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Apabila kenaikan dilakukan tanpa dasar hukum, maka kebijakan tersebut tidak sah. Dan asas yang ketiga adalah asas kepentingan umum, yaitu kebijakan pajak khusus mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan tidak boleh memberatkan secara berlebihan. Jika kenaikan pajak menyebabkan keresahan dan menurunkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintahan daerah dianggap kurang memperhatikan kepentingan umum. Asas yang keempat yaitu asas keadilan, yaitu pemungutan pajak harus dilakukan secara proporsional dan adil. Jadi, pajak tidak boleh hanya dijadikan alat penutup kekurangan anggaran tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kenaikan pajak daerah dapat dibenarkan secara hukum karena merupakan bagian dari kewenangan daerah dan desentralisasi fiskal. Akan tetapi, pelaksanaannya wajib memenuhi asas legalitas, kepentingan umum, dan keadilan agar tidak bertentangan dengan prinsip pemerintah daerah yang baik. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.